Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun dan Su Yu sedang duduk di kursi atas kuil, dan di sisi kiri kursi atas, ada deretan kursi lain, dan keempat putri, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Nangong Yuqin, dan Tantai Xianer duduk. Adapun Shen Subing, dia duduk di kursi bawah di sebelah kiri, sementara Nangong Ruxue dan Sue Zian berdiri di belakang Subing. Hari ini, Master Sekte memanggil semua orang, dan saya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan keras, Nangong Yuqin, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tantai Xianer adalah tunangan Master Sekte. Aku tidak ingin melihat ada orang yang tidak menghormati mereka, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari semua orang berkata serempak, suara mereka mengguncang aula. Pada saat yang sama, semua orang tidak menyangka bahwa putri raja tua itu juga calon istri Tan Yun. Pada saat ini, Su Yu, Tantai Yu, dan Tantai Long cukup bahagia. Mereka akhirnya menunggu sampai Tan Yun mengatakan di depan umum bahwa Xianer adalah tunangannya. Setelah Tan Yun mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia memandang Tuoba Yingying dan berkata sambil berpikir, Wakil Master Sekte, beritahu bagaimana semua di Sekte dan keluarga saya. Selain itu, mengenai senjata ajaib ruang waktu biji sesawi dan properti, saya tidak yakin, Anda dapat membicarakannya, ucap dari Tan Yun. Baik Master Sekte, ucap dari Tuoba Yingying sambil berdiri dengan gagah berani, berdiri tegak, dan berkata. Kembali ke Master Sekte, kecuali untuk penegakan hukum kedua, leluhur Guan Xuan Kong dan 8 leluhur penegak hukum untuk melindungi keluarga Anda, serta 5 leluhur penegak hukum yang duduk di Master Sekte lama, dan sekarang di luar keluarga Su, ada total 185 orang di sekte saya yang kuat di alam para dewa. Ada 2 orang yang sempurna di alam para dewa, Tantai Long telah dipromosikan. 4 orang di tingkat ke-9 domain dewa, Komandan Pembunuhan Huang Fu Guchong, Wakil Komandan Song Huixin, Komandan Organisasi Hukuman Tian Lao, Wakil Komandan Wei Kuan. 2 dewa tingkat 8, Anda dan Shen Suzhen yang baru dipromosikan. 11 orang dari tingkat ke-7 domain dewa, 5 dari organisasi hukuman dan pembunuhan surga, dan Shen Subing yang baru saja dipromosikan ke tingkat ke-7. 9 orang dari domain dewa tingkat ke-6, 3 dari hukuman surgawi, pembunuhan. Ada 5 orang dalam organisasi, dan bawahan baru saja dipromosikan. 12 orang dari tingkat ke-5 dari alam dewa, 7 orang dari organisasi hukuman surga, 4 orang dari organisasi pembunuhan, dan yang lainnya adalah Tantai Xianer. 29 orang dari tingkat ke-4 domain dewa, 14 dari organisasi hukuman dan pembunuhan surga, selain itu, ada Nangong Yuqin. Ada 31 orang di tingkat ketiga alam dewa. Selain 28 orang dari 2 organisasi besar, ada juga Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dan Sue Zian. Ada 39 orang di lapisan kedua alam dewa, semuanya adalah anggota dari 2 organisasi besar. Lapisan pertama alam dewa memiliki Nangong Ruxue, dan lain-lain. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, di sekte saya saat ini tidak memiliki kultivator alam roh, ucap dari Tan Yun. Setelah menghela nafas, Tan Yun menceritakan perjalanan ke dinasti suci Nangong, dan tentang melihat kultivator di alam roh, serta sekte abadi-abadi Ruyan Gaoxian, yang merupakan kultivator tingkat ke-7 di alam roh, dan kle batu dan yang lainnya sekarang ada di sana. Tan Yun memberitahu semua orang apa yang terjadi di luar gerbang alam rahasia. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak menyangka kekuatan lain menjadi begitu kuat. Tan Yun berkata, jangan khawatir semuanya,
Saya memberitahu Anda ini untuk sesuatu, karena musuh Huang Fu tidak tahu berapa banyak alam roh di Huang Fu Shengzong, jika tidak, Huang Fu Shengzong kami akan dihancurkan sejak lama. Meskipun ada banyak ahli di ranah alam roh berkumpul di luar gerbang ranah rahasia, biasanya, jika mereka ingin menerobos gerbang ranah rahasia, itu akan memakan waktu setidaknya 20 tahun, kecuali mereka memiliki cara kuat lainnya untuk menerobos alam rahasia. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Yuner, apakah kamu punya rencana yang bagus? Ucap dari Su Yu memandang Tan Yun dengan cemas. Ayah mertua, jangan khawatir, Yuner akan meningkatkan kekuatan selanjutnya untuk menghadapi mereka, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia memandang Tuoba Yingying dan berkata, lanjutkan, ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingying sedikit mengangguk, dan berkata, kecuali orang-orang, ada total 1.800 buah semua jenis harta sihir ruang waktu biji sesawi di gudang Zongya Zun kami, total 1.600 buah senjata ajaib ruang waktu biji sesawi yang terhormat, dan 50 barang subsakral 8 buah, 5 artefak suci, ucap dari Tuoba Yingying. Tan Yun mengangguk puas dan berkata, ya, kita memiliki banyak senjata ajaib, Yingying. Jika semua senjata ajaib ini diaktifkan, berapa lama sekte saya dapat memasok batu spiritual terbaik, ucap dari Tan Yun. Setelah Tuoba Yingying terdiam beberapa saat, dan dengan wajah pahit berkata, Master Sekte, paling lama 10 tahun, ucap dari Tuoba Yingying. Hanya 10 tahun, ucap dari Tan Yun mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fu Shengzong, perbendaharaan leluhur begitu kosong. Cincin penyimpanan Tan Yun berkedip, dan tiba-tiba, 800 cincin penyimpanan yang diisi dengan batu roh berkualitas tinggi ditangguhkan di Tuoba di depan Yingying. Anda menerima batu roh berkualitas tinggi ini, ucap dari Tan Yun. Selain batu spiritual untuk Tuoba Yingying, Tan Yun meninggalkan batu spiritual berkualitas tinggi untuk dirinya sendiri yang dapat membuka menara suci Linglong 30 tahun dan gulir ruang waktu Monster Beast. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, di masa depan, itu akan menjadi 30 tahun dalam jangka panjang dan lebih dari 10 tahun dalam jangka pendek. Akan ada pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekte kami. Untuk mencegah gerbang agar alam rahasia tidak dilanggar, Master Sekte memiliki 3 hal untuk diumumkan. Pertama, setelah pertemuan, Yingying, Anda segera memberi tahu seluruh sekte untuk mencari rumput peri alam jiwa selama 2000 tahun, Baiyao Ginseng, dan 1.800 jenis ramuan lainnya, semakin banyak Anda ingat, semakin baik, ucap dari Tan Yun. Ketika semua orang bingung, kata-kata Tan Yun berikutnya sangat menarik. Tan Yun berkata, Master Sekte ini akan memurnikan Divine Realm Pill, Divine Realm Guiling Pill, Realm Fatal Pill, dan Realm Fatal Guiling Pill, yang akan digunakan oleh kalian untuk tingkatkan kekuatannya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tan Taiyu tiba-tiba melompat dari tempat duduknya dengan kaget, suaranya bergetar. Tan Yun, apakah kamu benar-benar tahu cara memperbaiki pilnya? Ucap dari Tan Yun. Kata Tan Yun dengan pasti, kakek, tentu saja Yuner tahu cara memperbaikinya, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang berubah menjadi kekerasan. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa ada sangat sedikit orang kuat di alam dewa dan alam roh adalah karena 4 ramuan obat telah hilang sejak zaman kuno. Dan sekarang kultivator yang bisa menjadi ranah para dewa dan ranah roh semuanya dipromosikan tanpa ramuan obat. Jika Tan Yun benar-benar dapat memurnikan 4 jenis ramuan obat, seiring waktu, Huang Fu Shengzong miliknya, akan memiliki kekuatan tertinggi. Karena itu, semua orang di kuil menangis karena kegembiraan. Yuner, kamu benar-benar keberuntungan bagi sekteku, ucap dari Su Yu. Dengan ingatan kehidupan masa lalunya,
Su Yu cukup jelas bahwa tanpa 4 ramuan obat yang disebutkan Tan Yun, ketika seorang kultivator dipromosikan ke tingkat ke-7 alam dewa, setiap kali tingkat kecil dipromosikan, itu masih jauh dari cukup untuk mundur. Tetapi jika Anda memiliki pil obat yang dikatakan Tan Yun, Anda hanya perlu cukup waktu untuk berlatih sebelum Anda dipromosikan ke alam roh. Semua orang di aula sepertinya melihat adegan di mana Huang Fu Shengzong adalah pemimpin banyak kekuatan di benua hukuman surgawi beberapa tahun kemudian, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ayah mertua, Huang Fu Shengzong adalah rumah Yuner, itu bisa selama 100 tahun atau sesingkat beberapa dekade, Yuner akan membuat Huang Fu Shengzong begitu kuat sehingga kekuatan apapun akan menundukkan kepalanya. Kedua, setelah Master Sekte ini berhasil menyempurnakan 4 ramuan obat, Ying-Ying, Anda akan memimpin Sekte Senior dan murid untuk membuka susunan teleportasi ke Meteor God Canyon, pergi ke Meteor God Canyon untuk berlindung, dan pada saat yang sama mengambil semua biji Master dan senjata sihir ruang, buka, dan berikan prioritas kepada orang-orang di Soul Vein Realm, God Vein Realm, dan God Realm untuk memasuki kultivasi. Kita harus membuat sekelompok kultivator di alam roh sesegera mungkin, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Ying-Ying dan berkata, "Ying-Ying bagaimana?" ucap dari Tan Yun. Tuoba Ying-Ying tampak khawatir dan berkata, "Tuan Sekte, semua orang telah memasuki ngarai Dewa Meteor, dan tidak ada yang menambang tambang spiritual. Dengan cara ini, batu spiritual berkualitas tinggi sekte saya, ditambah batu spiritual yang Anda berikan, akan bertahan paling lama 15 tahun, setelah itu akan habis," ucap dari Tan Yun. Tante Yu setuju, dan berkata, "Yuner, wakil ketua sekte benar, tidak ada batu spiritual berkualitas tinggi, sekte kami memasok gerbang suci batin, abadi, dan senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawi yang dibudidayakan oleh praktisi tingkat tinggi, itu akan benar-benar lumpuh. Tanpa batu spiritual, jika orang-orang dari sekte kami berlatih di luar saja, kesenjangan dengan kekuatan utama akan semakin jauh," ucap dari Tante Yu. Tante Yu mengungkapkan pikiran Tuoba Ying-Ying dan semua orang yang hadir. Tan Yun tampak serius berkata, "Kakek, kekhawatiranmu adalah hal ketiga yang kukatakan selanjutnya," ucap dari Tan Yun. "Hal ketiga adalah kalian semua memasuki Valen God Canyon untuk berkultivasi dengan keras, dan masalah melindungi Huang Fu Shengzong serahkan kepada raja ini. Setelah saya keluar dari retret ini, saya akan memimpin orc, menolak musuh kuat di luar alam rahasia. Pada saat itu, saya akan memimpin Anda semua untuk menghancurkan istana jiwa abadi dalam satu gerakan, dan tidak akan ada kekurangan batu roh berkualitas tinggi," ucap dari Tan Yun. Tan Yun bermimpi menyerang istana jiwa abadi, alasan terpenting membawa istrinya 9 peti mati es Phoenix berada di bawah gletser medan perang para dewa di Sensun Xiangong. Kedua, pedang ilahi pembunuh Hongmeng, yang sebelumnya telah disempurnakan oleh Tan Yun dan memiliki 11 atribut, terletak di Istana Jiwa Abadi. Akhirnya, Istana Jiwa Abadi adalah musuh bebuyutan Huang Fu Shengzong dan harus dimusnahkan sesegera mungkin. Setelah menghapusnya, Anda dapat menyerang Sekte Abadi-Abadi dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Tan Yun telah memutuskan bahwa setelah Heaven Punishment Mountain Rank disatukan, dia akan menghabiskan waktu membuat terowongan ruang waktu secara langsung, sehingga Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Suci Huang Fu akan terhubung. Pada saat itu, kami akan merekrut lebih banyak murid, orang kuat, dan bakat untuk bergabung dengan Sekte, dan memulai perjalanan yang mulia untuk mendominasi benua hukuman surgawi. Ketika semua orang mendengar kata-kata Tan Yun, mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka semua tampak bersemangat. Setelah kegembiraan, semua orang memandang Tan Yun dengan cemas. Jelas khawatir bahwa mereka semua bersembunyi di ngarai Dewa Jatuh,
dan hanya Tan Yun yang memimpin divisi para orc. Tan Yun sepertinya melihat melalui pikiran semua orang, dan mata bintangnya berkilat dingin. Kalian tidak perlu khawatir, selama kamu memberiku 20 tahun untuk membunuh Ruyan Gaoxian, dan yang lainnya, itu tidak masalah. Oke, waktu sangat mendesak, Master Sekte ini, untuk yang lainnya tidak akan banyak bicara. Semua orang segera memimpin para murid sekte untuk mencari obat mujarab yang saya sebutkan di Taman Obat Mujarab Utama dan berbagai alam rahasia kecil. Setelah mencari di seluruh alam rahasia Huangfu, berapa banyak apapun obat mujarab, kirimkan kepadaku di lembah abadi nomor 1 di Tanah Suci, dan sekarang aku akan kembali untuk mundur ke sana, ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, bawahan patuh, ucap dari semua orang. Waktu berlalu, 8 bulan kemudian. Di lembah abadi nomor 1, di lantai 10 menara suci yang indah, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka mata bintangnya dan melepaskan aura tirani dari tingkat ke-9 dari alam dewa. Itu benar, pada saat ini, Tan Yun telah dipromosikan ke tingkat 9 dari alam ilahi. Untuk Tan Yun, jika dia ingin meningkatkan wilayahnya, dia tidak memerlukan pil alam ilahi dan obat-obatan. Tuan, saya akan melewati perampokan. Pada saat ini, Tan Yun mendengar suara singa naga emas yang jujur. Hihi, kemudian, suara bahagia Moer datang dari telinga Tan Yun lagi, Tuan, saya juga telah menyentuh penghalang bayi tingkat 9, dan saya akan melalui malapetaka dengan saudara singa naga emas, ucap dari Moer. Mata Tan Yun menunjukkan harapan yang dalam, dan dia berkata sambil tersenyum. Pergilah, semoga sukses promosi ke urutan ke-9, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, singa Dewa Naga Emas dan Iblis terbang keluar dari menara suci bersama-sama dan terbang menuju langit yang jauh. Tuan, ramuan yang Anda minta sudah siap, ucap dari Tuoba Yingying. Pada saat ini, suara hormat Tuoba Yingying masuk ke telinga Tan Yun. Dengan tidak adanya orang luar, dia terus memanggil Tan Yun sebagai tuannya. Oke, masuk, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun membuka pintu menara lantai 10, Yingying, Shen Subing, Mu Mengyi, Yukin, Xianer, dan Sue Zian masuk bersama. Setelah itu, para wanita mengisi 1.800 jenis ramuan dan 1.800 peralatan, itu tersusun rapi, kemudian menutupi menara besar. Tuoba Yingying dengan hormat berkata, Tuan, sesuai dengan instruksi Anda, semua orang di seluruh sekte telah dikirim untuk mencari di seluruh alam rahasia Huangfu, dan semua obat mujarab yang dapat ditemukan ada di sini. Dan juga, bawahan ini tahu bahwa Tuan dapat pada saat yang sama, memanipulasi banyak kuali pil untuk alkimia, jadi aku membawakanmu semua kuali pil suci dari seluruh sekte, ucap dari Tuoba Yingying. Saat dia berbicara, cincin penyimpanan Tuoba Yingying berkedip, dan 81 kuali pil ditangguhkan di udara di depan Tan Yun. Oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, terima kasih atas kerja kerasmu, ramuan di sini cukup untuk membuat di 81 tungku dari masing-masing dari 4 ramuan obat. Ramuan obat ini, menara ini akan memakan waktu lebih dari 200 tahun paling awal, ditambah saya ingin memperbaiki, dan hadiah yang saya ambil dari Jenderal Besar Ekspedisi Utara, yaitu api tipe api dunia sub-abadi tingkat tinggi, benar Spirit Skyfire, diperkirakan memakan waktu lebih dari 300 tahun. 300 tahun, di dunia luar diperkirakan memakan waktu 2 tahun. Yingying, setelah 2 tahun, Anda akan memanggil semua orang di sekte ke dojo berjasa, dan kemudian saya akan membagikan ramuan obat. Selama periode itu, Anda juga harus pergi untuk mundur, ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingying mengangguk kepalanya, Tuoba Yingying berkata dengan ekspresi khawatir, Tuan, lebih dari sebulan yang lalu, Zhuge Yu membawa 18 pria kuat dengan kultivasinya tak terlihat,
sama dengan 20 orang yang dibawa oleh Ruyan Wuji. Kultivator yang tidak dapat dilihat basis kultivasi, datang ke pintu alam rahasia, dan menyerang gerbang alam rahasia dengan orang-orang kuat dari klan batu dan dinasti Nangongseng. Bawahan menduga bahwa kultivator yang dibawa oleh keduanya seharusnya mereka semua ada di alam roh, ucap dari Tuoba Yingying. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Yah, aku tahu, jangan khawatir tentang mereka, kalian semua pergi ke berlatih dengan tenang," ucap dari Tan Yun. Setelah gadis-gadis itu pergi, Tan Yun mengungkapkan keganasannya dan berkata dengan keras. "Sekelompok orang tua, sekarang kamu membuatku tidak berguna, dan setelah aku meninggalkan Bea Cukai, aku akan membersihkan kalian," ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun yang sedang duduk bersila, dalam satu pemikiran, nyala api Hongmeng setinggi 300 meter menyembur dari telapak tangan kanannya dan membakar di ruang kosong. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan kotak hadiah dari cincin penyimpanan, dan saat kotak hadiah dibuka, sekelompok api cian bergegas keluar, dan suara menderu keluar dalam kehampaan. "Sialan Grand Marshal Beizeng, Anda tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan saya, tetapi Anda ingin menangkap saya." Omelan itu berhenti tiba-tiba, ditangguhkan di depan Tan Yun, dan api itu berkata dengan keras, "Manusia, bawang mana kamu?" ucap dari api itu. Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Zhenling Tianhuo. Tan Yun mengontrol api Hongmeng, dia bergegas membungkusnya, dan mulai dengan panik membakar dan memperbaikinya. "Manusia sialan, api macam apa kau ini, kau benar-benar bisa melahapku." "Tidak, kau manusia yang keji dan hina," ucap dari api itu. Tan Yun segera memasang penghalang kedap suara, dan Tan Yun tidak mendengar apa-apa. Di waktu berikutnya, Zhenling Tianhuo terus mengutuk, dan tidak sampai 130 tahun kemudian Zhenling Tianhuo berhenti mengutuk dan ditelan oleh api Hongmeng. Tiba-tiba, api primordial ungu, ukuran tubuhnya meningkat dari 300 kaki menjadi 700 kaki, memancarkan nafas Xiao Cheng tingkat 8. Itu berarti bahwa setelah api primordial melahap roh sejati dan api langit, dari puncak Orde ke-6, setelah berturut-turut melintasi tahap awal Orde ke-7, Xiao Cheng, Da Cheng, dan Puncak, itu dipromosikan ke tahap awal Orde ke-8, sampai Xiao Cheng Orde 8. Sekarang nyala api Hongmeng memiliki kekuatan untuk membakar senjata ajaib dari senjata sub-abadi kelas menengah. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Da Cheng Hongmeng Bingyan urutan ke-8. Setelah Tan Yun mengangguk puas, dalam sekejap, nyala api Hongmeng berubah menjadi sungai api ungu yang panjangnya 1000 kaki. "Pergilah," ucap dari api Hongmeng. Tan Yun memanipulasi total 81 kuali eliksir artefak suci dari tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas, menunjukkan garis lurus, tergantung di atas api Hongmeng, dan membakar kuali dengan suhu sisa dari api Hongmeng. Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan api Hongmeng saat ini, jika tubuh api digunakan untuk membakar kuali, kuali itu pasti akan terbakar habis. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menutupi 81 botol kuali dengan kesadaran spiritualnya dengan seluruh perhatiannya. Karena suhu nyala api Hongmeng adalah sama, dan tingkat 81 danding berbeda, Tan Yun perlu memberikan perhatian khusus pada perubahan tingkat kuali yang berbeda di bawah suhu api, yang tidak diragukan lagi menambah kesulitan Tan Yun dan alkimia. Tan Yun perlahan menutup matanya, beberapa hari kemudian, ketika Tan Yun memberi isyarat, ramuan itu naik ke udara dan terbang ke artefak suci kelas atas kuali. 2 hari kemudian, Tan Yun memanipulasi ramuan yang sama dan melemparkannya. Setelah 3 hari, Tan Yun masih melemparkan ramuan yang sama ke dalam kuali pil suci tingkat menengah 3 hari. Kemudian, Tan Yun pertama memasuki kuali ramuan artefak suci tingkat rendah dan kaldron. Selama 35 tahun berikutnya,
Tan Yun menjatuhkan eliksir ke dalam 81 kuali setiap 3 atau 5 menit. Ketika Tan Yun memulai alkimia, pada tahun ke-40, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, bang bang bang, 81 kuali ditutupi, dan mereka menutupi semua kuali satu demi satu. Dalam 5 tahun ke depan, Tan Yun akan mengendalikan kuali artefak suci kelas atas, kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah secara bergantian, terbang dari api Hongmeng ke menara. Buka, ucap Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, 81 tutup kuali terbang bersama-sama dari kuali. Kemudian, 64 pil obat terbang keluar dari setiap kuali. Betul sekali. Tidak banyak, hanya 64 di setiap kuali. Karena Tan Yun menggunakan 64 seri alkimia tersulit di dunia. Pada saat ini, jika Master Alkimia benua hukuman surga lainnya dapat melihatnya, mereka akan terkejut sampai ke titik kelesuan. Karena kecuali Tang Xinying, semua orang menggunakan teknik alkimia 12 seri ketika mereka membuat alkimia. Saat ini, ada total 5184 pil obat, semuanya jernih dan terlihat jelas, sepertinya bayi meringkuk di dalam pil obat. Bayi itu adalah ramuan Zundan kelas atas, dan semua pil obat kelas atas di atas Zundan kelas atas. Itu berarti bahwa penyempurnaan pil dari 81 kuali pil yang disempurnakan oleh Tan Yun pada satu waktu semuanya berkualitas tinggi. Setelah Tan Yun mengumpulkan 5184 pil domain dewa berkualitas tinggi ke dalam cincin penyimpanan, ia mulai memperbaiki pil roh pengembalian domain dewa. Selanjutnya, Tan Yun menghabiskan 40 tahun lagi di menara, memperbaiki 5184 pil roh pengembalian domain dewa tingkat atas. Butuh 70 tahun untuk memperbaiki 5184 pil domain kelas atas. Butuh 70 tahun lagi, 5184 pil kelas atas disempurnakan. Pada saat ini, 2 tahun telah berlalu dari dunia luar. Tan Yun menyingkirkan ramuan itu, terbang keluar dari menara lantai 10, dan melangkah ke kehampaan untuk melayang di atas lembah abadi nomor 1. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi dojo berjasa 30.000 mil jauhnya, dan menemukan bahwa dari murid luar hingga wakil master sekte, mereka semua menunggunya di dojo. Wosh! Wosh! Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan sosok itu melintas 5 kali, dan Tan Yun muncul di dojo yang berjasa, di atas platform berjasa nomor 1. Bawahan ini telah melihat Master Sekte, ucap dari Tuoba Yingning, yang berada di depan semua orang, berlutut dengan satu lutut. Bawahan telah bertemu dengan Master Sekte. Para murid telah bertemu dengan Master Sekte. Kecuali Tan Taiyu, Tan Tai Long, Su Yu, dan wanita Tan Yun dan 2 saudara ipar perempuan, semua eksekutif tingkat tinggi mengikuti Tuoba Yingning, memandang Tan Yun dengan bangga, dan berlutut dengan satu lutut. Dan lebih dari 7 juta murid berlutut, dan suaranya seperti gelombang pasang, melanda dunia. Bawahan memberi hormat kepada tuannya, ada lebih dari 50.000 monster secara total, termasuk klan beruang naga Tian Luo dan klan serigala api emas, merangkak di tanah. Tidak ada penghormatan, ucap dari Tan Yun tampak agung. Terima kasih, Master Sekte. Terima kasih, Tuan. Semua orang dan binatang buas bangkit. Tan Yun berdiri di udara dan melepaskan kera tua, lelaki besar, Moer, dan 4 raja di menara. Setelah itu, Tan Yun berkata dengan keras di mata para ahli di alam para dewa yang bersemangat dan mengantisipasi. Sekarang pil para dewa, pil roh, dan pil roh para dewa telah disempurnakan oleh Master Sekte ini. Dan mereka semua adalah kualitas tertinggi. Biasanya, seorang kultivator tingkat pertama di alam para dewa hanya perlu mengambil 10 pil para dewa dan kembalinya para dewa berturut-turut, dan ketika ada cukup waktu, mereka dapat dengan sukses maju ke alam roh.
Tetapi Master Sekte ini mengumumkan bahwa orang-orang yang sekarang berada di alam para dewa dapat menerima 15 pil alam para dewa dan masuk ke alam roh. Mulai sekarang, siapapun yang maju ke alam para dewa akan segera mendapatkan 10 pil, dan siapapun yang dapat memimpin memasuki alam roh tingkat pertama akan segera menghadiahi 20 pil VU dan masing-masing 20 VU Ling Pil. Master Sekte ini memberitahumu bahwa sekteku tidak kekurangan pil, tetapi kekurangan kultivator di alam dewa dan alam roh. Dan juga, Master Sekte ini memberitahumu bahwa bahkan jika kamu bisa menjadi dipromosikan ke alam Ri, Master Sekte ini masih akan menghadiahi Anda dengan pil roh, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun mengatakan ini, penonton benar-benar mendidih. Anda harus tahu bahwa sejak zaman kuno, 6 jenis ramuan yang diharapkan tidak tersedia dan telah hilang. Saat ini, semua orang di Huangfu Shengzong bersemangat. Terutama kultivator yang sudah berada di alam para dewa, kebanyakan dari mereka menangis kegirangan, dan tiba-tiba merasakan betapa terhormatnya mereka bisa memuja Huangfu Shengzong dan menjadikan Tan Yun sebagai penguasa. Mendengarkan 6 ramuan obat Tan Yun, untuk pertama kalinya, mereka merasa bulu-bulu itu menjanjikan. Ini adalah pertama kalinya begitu dekat dengan surga. Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu menatap lebih dari 100 pria kuat di alam para dewa, dan berkata, saya akan memberikan pil obat halus kepada wakil Master Sekte nanti, dia akan membawamu ke ngarai Dewa Meteorit, setelah itu akan dibagikan kepada kalian. Tanpa izin dari Master Sekte, pil obat ini tidak dapat diberikan secara pribadi kepada orang-orang di luar sekte, tidak apapun alasannya, dan mereka yang melanggar perintah akan dibunuh, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari orang-orang kuat itu dengan hormat. Ya, Tan Yun mengangguk, dan setelah meninggalkan masing-masing 100 dari 4 ramuan obat, dia memberikan sisanya kepada Tuoba Yingying. Tan Yun percaya bahwa dengan obat mujarab ini, Huangfu Shengzong akan segera melahirkan kekuatan alam roh. Ditambah dengan fakta bahwa setiap orang telah berkultivasi, dan praktik menyatukan seluruh sekte, mereka akan memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Tan Yun menatap semua orang dan memerintahkan, sekarang, kecuali untuk murid luar, semua orang telah berlatih latihan yang diberikan Master Sekte kepada Anda, ucap dari Tan Yun. Semua orang bersorak, suara itu mengguncang langit, dimengerti, ucap dari para murid. Oke, Tan Yun tersenyum puas. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tian Lao, aku sudah menyuruhmu untuk merawat Si Tu Feng dengan baik, apakah dia masih hidup, ucap dari Tan Yun. Tian Lao, pemimpin organisasi hukuman surga, berkata dengan hormat, Tuan, Si Tu Feng masih hidup, ucap dari Tian Lao. Senang jika dia hidup, pergi dan bawa dia kepadaku. Sekarang istrinya Zhu Geyu berada tepat di luar gerbang alam rahasia, aku harus membiarkan mereka bersatu kembali. Saat ini Duan Changtian sudah dibunuh olehku, tidak perlu menyimpan Duan Changtian dan Duan Feixiong itu, bunuh saja mereka, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Tan Lao. Setelah Tian Lao menerima perintah, dia naik ke langit dan pergi. Tian Lao memiliki tanggung jawab berat di organisasi hukuman surgawi, yaitu melindungi Tan Yun dan mematuhi perintah Tan Yun kapan saja. Oleh karena itu, markas besar organisasi hukuman surgawi didirikan di Tanah Suci Berjasa. Sesaat kemudian, Tian Lao meraih tubuh yang ditutupi dengan bekas cambuk, yaitu Si Tu Feng, setelah mendarat di platform tinggi nomor 1, melemparkan Si Tu Feng ke platform. Saat itu, Si Tu Feng, tuan tua dari Istana Jiwa Abadi, telah dipatahkan tendon dan paha belakangnya dan dihancurkan lidahnya oleh Tan Yun. Pada saat ini, Si Tu Feng sedang berbaring di atas panggung dengan rambut acak-acakan, menatap Tan Yun dengan tatapan kanibal, memekik dan bersenandung, memarahi Tan Yun. Orang tua,
Situ Wuhen, jenius yang membunuh sekte saya, telah menjadi mata-mata di sekte kami begitu lama. Anda pasti merindukan istri Anda Zugeyu, kan? Jangan khawatir, Zugeyu menyerang sekte kami, aku akan membiarkan istrimu melihatmu nanti, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tante Yu bertanya, Yuner, ancam Zugeyu dengan hidupnya nanti, dan biarkan istana jiwa abadi menyerang Huang Fusengzong, ini mungkin strategi yang bagus, ucap dari Tante Yu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, peran Situ Feng adalah memberi tahu Zugeyu konsekuensi pelanggaran terhadap sekte kami, Yuner percaya dan akan mampu untuk memecahkan istana jiwa abadi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memandang Tuoba Yingying, dan berkata, Yingying, kamu pimpin semua orang untuk pergi. Dan Raja Naga Biru, Raja Serigala Setan Api Emas, juga pergi ke Meteor God Canyon untuk latihan, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.